Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu cerita Nabi yang banyak disampaikan dan pasti tidak asing di telinga umat Islam. Sebagai seorang Nabi yang termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani, ada banyak pelajaran berharga yang bisa didapatkan dari kisah hidup dari Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengabadikan nama sang Nabi dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yakni surat Yusuf. Surat Yusuf merupakan surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Surat tersebut terdiri dari 111 ayat. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari 12 orang anak Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahil, dan Nabi Yusuf juga merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara ke-12 saudaranya, hanya Bunyamin saudara sekandungnya, dan mereka tumbuh menjadi dua anak yang berbakti kepada kedua orang tua, memiliki kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan 10 orang saudaranya yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah diawali ketika Nabi Yusuf masih anak-anak, ketika beliau bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Suatu ketika, Nabi Yusuf bermimpi disembah matahari, bulan, dan 11 bintang. Kemudian Nabi Yusuf bangun dari tidurnya dengan wajah cerah. Tadi malam, ia bermimpi sangat indah. Ia bergegas menemui ayahandanya, yaitu Nabi Yakub, dengan bahagia. Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, "Tadi malam aku bermimpi indah. Seluruh bagian tubuhku bersinar dan dadaku terasa lapang. Aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat mereka bersujud kepadaku." Mendengar apa yang dikatakan putranya, wajah Nabi Yakub tampak bahagia dan tampak jelas kegembiraan terpancar dari matanya. Ia berkata, "Anakku, itu adalah mimpi yang benar. Mimpi itu menunjukkan kepadaku tanda-tanda keutamaanmu dan kebaikan yang melekat pada dirimu. Mimpi itu memberikan kabar gembira akan adanya ilmu yang Allah berikan khusus kepadamu dan nikmat yang akan Allah sempurnakan untukmu, sehingga kau menjadi orang-orang yang dicintai. Akan tetapi, mimpi ini jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan cemburu terhadap dirimu dan Bunyamin. Saat itu mereka sering membicarakan kalian, mereka sering menyindir kebaikan kalian berdua. Jika kau ceritakan mimpimu kepada mereka, maka kau tidak akan aman dari mereka. Kau akan membangkitkan kebencian dan rasa dengki yang selama ini mereka pendam. Jika kau ceritakan mimpimu, mereka akan semakin memperlihatkan kebencian dan merencanakan sebuah cara untuk mencelakaimu. Bila itu terjadi, setan akan memanfaatkan itu dengan membantu mereka dan menyisipkan kejahatan ke dalam hati mereka." Dengan datangnya mimpi kepada Nabi Yusuf, semakin mempertebal rasa cinta dan kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam kepadanya. Saudara-saudaranya yang lain merasakan betul bahwa sang ayah lebih mengutamakan dan memperhatikan kedua bersaudara itu dibandingkan dengan mereka. Keduanya memiliki kedudukan istimewa di mata Nabi Yakub. Walaupun Nabi Yakub berusaha menyembunyikan perhatiannya, mereka tetap merasakan perlakuan yang berbeda antara perlakuan kepada Yusuf dan Bunyamin dan perlakuan kepada mereka bersepuluh. Akhirnya mereka berkumpul untuk menentukan jalan apa yang akan diambil agar mereka mendapatkan rasa cinta serta kasih sayang yang selama ini didapatkan oleh Nabi Yusuf. Salah satu dari mereka berkata, "Kenapa kasih sayang yang diberikan kepada Yusuf berbeda daripada yang kita terima?
Padahal kita adalah tulang punggung keluarga dan lebih kuat serta lebih matang. Saudara yang lain juga berpendapat, jika masalah ini kita tanyakan kepada ayah, maka kita tidak akan menemukan jawaban yang dapat memuaskan kita. Agar Yusuf dapat pergi dari kehidupan ayah, maka kita harus membunuh Yusuf. Dengan cara kita membawanya ke padang pasir yang jauh, hingga ia dimakan binatang buas atau terkubur badai pasir. Saudaranya yang lain bernama Yahuda, yang wawasannya paling luas dan wataknya cukup keras berkata, "Kita adalah anak-anak Yakub sang Rasul, cucu-cucu Ibrahim. Kita punya akal dan agama. Pembunuhan tidak dibenarkan oleh agama maupun akal. Syariat jelas-jelas melarangnya. Dan sebenarnya Yusuf sendiri tidak bersalah. Ia tidak melakukan dosa dan kesalahan apapun yang membuatnya pantas dibunuh. Namun, jika kalian bersepakat menyingkirkannya, kita dapat melemparkannya ke sumur yang dalam, yaitu sumur yang terletak di dekat Baitul Maqdis. Mudah-mudahan ia ditemukan oleh kafilah yang sedang melakukan perjalanan, yang akan membawanya kemanapun mereka pergi. Dengan cara itu, kita dapat meraih tujuan kita, yaitu menjauhkan Yusuf dari sisi ayah tanpa harus membunuhnya." Akhirnya mereka meminta izin dari ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf pergi. Pada awalnya Nabi Yakub alaihissalam menolak usulan anak-anaknya sebab khawatir diserang. Akan tetapi setelah dibujuk oleh anaknya, akhirnya Nabi Yakub bersedia melepas Nabi Yusuf dengan janji bahwa mereka harus membawa pulang Nabi Yusuf dalam keadaan selamat. Kemudian mereka pergi membawa Nabi Yusuf. Mereka menempuh perjalanan menuju sumur di kawasan Baitul Maqdis. Setibanya di pinggir sumur, mereka melepaskan pakaian Nabi Yusuf, lalu melemparkan tubuhnya ke dalam sumur. Setelah membuang Nabi Yusuf di sumur itu, mereka pulang pada waktu Isya. Setibanya di hadapan Nabi Yakub, mereka berpura-pura menangis untuk lebih meyakinkan bahwa mereka tidak sedang berdusta. Mereka menemui Nabi Yakub sambil membawa baju Nabi Yusuf yang bersimbah darah. Mereka berkata, "Ayah, apa yang kau khawatirkan ternyata terjadi pada Yusuf. Kami membawa Yusuf dan terus mengawasi serta melindunginya. Namun ketika kami mengembalakan kambing, kami meninggalkan Yusuf di tempat perbekalan dan tanpa kita sadari sudah ada serigala yang mengintai dan menyergap Yusuf. Serigala itu membawa jasad Yusuf. Kami hanya mendapatkan bajunya yang berlumuran darah." Melalui pandangan batinnya, Nabi Yakub mengetahui tipu daya mereka dan mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Ia juga mengetahui bahwa Allah memiliki kehendak lain untuk putranya. Karena itu Nabi Yakub berkata, "Kalian telah mengisi diri dengan kelicikan. Kedengkian telah membisikkan keburukan kepada kalian. Meskipun demikian, aku akan tetap bersabar dan terus bersabar, hingga apa yang selama ini kalian sembunyikan akan terlihat, dan kalian mendapatkan balasan atas tipu daya kalian. Hanya kepada Allah lah aku memohon pertolongan dari apa yang kalian ceritakan." Sementara itu, di sisi lain, Nabi Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur menghabiskan malam di dalam sumur yang sangat gelap, dingin yang dirasakan sangatlah menusuk, dan keadaan yang sangat sunyi sehingga mustahil meminta pertolongan pada malam itu. Yang bisa Nabi Yusuf lakukan hanyalah menangis dan meminta pertolongan kepada Allah. Karena Nabi Yusuf pada saat itu masih sangat kecil. Cobaan yang dialami Nabi Yusuf saat itu terasa sangat berat, karena orang yang berusaha mencelakainya adalah saudara dan anak-anak dari ayahnya sendiri, bukanlah orang lain. Mungkin cobaan ini akan terasa lebih ringan jika yang melakukannya adalah orang yang tidak dikenal sama sekali. Nabi Yusuf melihat-lihat keadaan di sekelilingnya. Ia memerhatikan dengan seksama dinding-dinding dari sumur itu. Ia melihat ke depan, tetapi yang terlihat hanyalah genangan air yang memantulkan gambar dirinya yang muram dan bayangan wajahnya. Ketika menoleh ke atas, ia tidak dapat melihat apapun kecuali kegelapan.
Namun rahmat Allah senantiasa meliputi dirinya. Kasih sayang dan curahan berkahnya tidak pernah berada jauh darinya. Allah memberikan cobaan itu untuk menguji keimanan dan kesabarannya. Allah akan menghimpun kembali jiwanya dan menyatukan hatinya. Allah menurunkan wahyu kepadanya. Jika kau dapat bersabar dan berpegang teguh kepada keimanan, niscaya aku akan memberikan jalan keluar dari kesempitan. Aku akan memberikan kelapangan bagi kegelisahanmu. Kelak aku akan memenangkanmu di hadapan saudara-saudaramu. Ketika itu hilanglah semua kegelisahan dari Nabi Yusuf dan jiwanya kembali tenang. Ia menunggu dan mengharapkan keputusan Allah. Harapannya kembali setelah mendengar suara-suara kaki dan gonggongan anjing. Itu adalah para kafilah. Kafilah itu berhenti tepat di sisi sumur. Nabi Yusuf dapat mendengar pemimpin rombongan itu menyuruh anak buahnya untuk mengambil air. Saat ember dinaikkan, Nabi Yusuf berpegang erat pada ember itu, dan anak buah dari kafilah itu merasa keheranan dengan berat dari embernya. Sekuat tenaga ia tarik. Dia sangat terkejut ketika mengetahui seorang anak muncul dari dalam sumur. Semua orang dalam rombongan langsung mengelilingi Nabi Yusuf yang terlihat kedinginan karena hanya memakai celana pendek. Mereka semua sepakat ingin menjual Nabi Yusuf di Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf dijual di Mesir. Nabi Yusuf dibeli oleh seorang bangsawan Mesir yang menjabat Perdana Menteri. Bangsawan itu berkata kepada istrinya, "Aku punya firasat yang baik terhadap anak ini. Sifat-sifat dan tingkah lakunya yang tenang menunjukkan bahwa ia punya akhlak yang mulia dan terhormat. Muliakanlah ia dengan memberinya tempat tinggal. Berhati-hatilah dan jangan menghardiknya seperti kau menghardik pembantu. Dan jangan memukulnya seperti memukul seorang budak. Aku pikir jika sudah usianya matang, kita bisa mengangkatnya sebagai seorang anak." Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Nabi Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Nabi Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Cobaan yang datang kepada Nabi Yusuf selanjutnya tentang kebaikan dan ketampanannya. Wajahnya yang rupawan, bentuk tubuhnya yang indah, dan perilakunya yang menawan telah membangkitkan hasrat nafsu pada beberapa wanita. Wajah rupawan telah melahirkan cobaan yang sangat berat. Nabi Yusuf bekerja dengan tekun. Lingkungan masyarakat Mesir yang maju pada saat itu memberikan kesempatan bagi Nabi Yusuf untuk belajar dan bekerja. Khotifar yang melihat kecerdasan dan kebijaksanaan, ketekunan, serta kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Yusuf membuatnya semakin yakin untuk menjadikannya sebagai salah satu anggota keluarganya. Khotifar memerdekakan Nabi Yusuf dan diberikannya tempat yang terhormat. Ia juga telah menganggap Nabi Yusuf sebagai putranya sendiri, seorang putra yang baik dan berbakti. Ketampanan dan keindahan tubuh Nabi Yusuf telah memberikan sebuah perhatian yang berbeda dari istri Khotifar. Dan ketika gejolak di dadanya semakin besar, ia berencana untuk memikat Nabi Yusuf bagaimanapun caranya. Namun, ia ingin melakukan semua itu tanpa harus menjatuhkan harga diri dan kehormatannya sebagai seorang istri dari Perdana Menteri. Maka, ia segera merancang berbagai cara agar Nabi Yusuf bisa melihat keindahan tubuh dan juga kecantikan Zulaikha. Akan tetapi, Nabi Yusuf tetap berada di jalan kebenaran. Ia tetap menundukkan pandangannya sehingga tidak terpancing dengan keindahan tubuh maupun kecantikan yang dimiliki oleh Zulaikha. Karena adanya penolakan ini, Zulaikha semakin penasaran dengan Nabi Yusuf. Dengan bujuk rayu yang halus tidak mempan terhadap Nabi Yusuf, maka Zulaikha ingin memintanya secara terang-terangan kepada Nabi Yusuf agar mau melayani nafsunya. Ucapan yang jelas dan terang-terangan telah ia sampaikan berkali-kali, namun berkali-kali juga mendapatkan penolakan dari Nabi Yusuf. Ketika suaminya tidak berada di rumah, Zulaikha memanggil Nabi Yusuf ke kamarnya. Nabi Yusuf memenuhi panggilannya dan menaati perintahnya.
Zulaikha memerintahkan Nabi Yusuf untuk menurunkan tirai kamar dan menutup pintu. Setelah itu dia berkata, "Kemarilah." Nabi Yusuf menjawab panggilan Zulaikha, "Aku berlindung kepada Allah. Aku tidak mau memenuhi apa yang kau inginkan. Aku tidak mungkin mengkhianati tuanku sendiri. Ia sudah memperlakukanku dengan baik dan memberikan tempat yang mulia. Aku tidak akan pernah mengingkari nikmat yang aku terima dan tidak pernah mengkhianati kebaikannya. Sesungguhnya Allah mengetahui pandangan mata hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati." Zulaikha kemudian murka. Ia berniat melakukan hal yang lebih menyakitkan sebagaimana balasan atas apa yang telah dirasakannya. Ia merasakan kehormatan dan harga dirinya telah jatuh. Nabi Yusuf kemudian berjalan menuju pintu kamar untuk melarikan diri. Namun Zulaikha berlari dan menarik baju Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang baru memegang pintu merasakan tiba-tiba pintunya terbuka dan melihat Khotifar di depan pintu dengan pandangan yang tajam. Kemudian Zulaikha berkata kepada suaminya, "Yusuf tidak dapat menjaga kehormatanmu dan tidak dapat memelihara keluargamu. Ia berusaha menodaiku dan menggodaku. Ia ingin menundukkan dan menguasai diriku. Apakah pembalasan terhadap orang yang demikian terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Nabi Yusuf memandang kedua majikannya itu dan tetap tenang. Kemudian Nabi Yusuf juga menjelaskan bahwa Zulaikha yang menggoda dirinya. Khotifar merasa bingung harus percaya kepada siapa, dan pada saat yang membingungkan ini datanglah anak dari paman Zulaikha yang walaupun baru beranjak dewasa tapi dikenal sangat pintar. Ia mencoba berpikir tentang masalah yang sedang dialami oleh Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dan dia berkata, jika baju Nabi Yusuf robek di bagian depan, maka perempuan itu yang benar. Tetapi jika yang robek bagian belakang, maka perempuan itulah yang berbohong. Mendengar kata-kata yang masuk akal itu, maka Khotifar langsung melihat baju Nabi Yusuf. Dan ternyata yang robek adalah bagian belakang. Khotifar langsung berbicara kepada istrinya dan berkata, "Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah." Namun, meskipun hal ini sudah coba ditutupi, tetap saja hal ini menjadi perbincangan baik di kalangan masyarakat maupun dari kalangan bangsawan. Mendengar hal ini, Zulaikha merasa terhina. Ia ingin menyangkal segala kehinaan itu dengan balasan yang sama. Kemudian Zulaikha mengadakan sebuah jamuan yang ia selenggarakan secara istimewa. Di setiap meja disiapkan buah-buahan dan pisau, dan meminta kepada Nabi Yusuf untuk berjalan di hadapan para wanita undangan. Nabi Yusuf menuruti apa yang telah diperintahkan oleh majikannya. Ia berjalan di depan para wanita undangan dengan langkah kaki yang anggun, sehingga menunjukkan kewibawaannya dan kebijaksanaannya. Ruangan yang pada awalnya sangat ramai seketika menjadi hening. Semua wanita yang hadir terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tanpa sadar, mereka mengambil pisau dan melukai jari tangan mereka sendiri. Mereka berkata, "Maha suci Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Semua wanita yang hadir di sana terpaku melihat ketampanan, keindahan, dan pesona yang terpancar dari Nabi Yusuf. Mereka tak mampu berkata-kata. Mereka memahami alasan kenapa Zulaikha yang merupakan istri dari seorang Perdana Menteri mau mengorbankan derajatnya demi untuk mendapatkan cinta dari Nabi Yusuf. Mereka yang hadir merasa bahwa keindahan seperti itu harus dikubur dalam-dalam. Mereka mulai merencanakan hal yang jahat kepada Nabi Yusuf. Mereka memberikan pilihan kepada Nabi Yusuf, memilih melayani Zulaikha atau dipenjara. Sejenak Nabi Yusuf merasa bimbang antara kenikmatan dan ancaman, antara penolakan dan kemewahan, serta antara penjara dan istana. Nabi Yusuf menggantungkan semua hal ini kepada Allah karena ia tahu bahwa Allah mempunyai jalan keluar untuknya. Dan ia berkata, "Wahai Tuhanku,
Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Semua peristiwa itu menunjukkan kesucian Nabi Yusuf. Sesungguhnya Khotifar pun suami Zulaikha mengetahui semua itu dan meyakini kebenarannya. Akan tetapi rasa sayangnya kepada istrinya membutakannya akan sebuah kebenaran. Khotifar tunduk kepada istrinya dan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Meskipun Nabi Yusuf tidak bersalah, ia menerima cobaan itu dengan hati yang sabar, keteguhan hati seorang mukmin yang tidak tergoyahkan. Nabi Yusuf yang masuk penjara tidak sama seperti para tahanan lainnya. Nabi Yusuf masuk penjara karena sebuah keputusan pengadilan yang tidak adil. Tetapi dia menghadapinya dengan hati yang lapang, jiwa yang damai, dan hati yang tentram. Nabi Yusuf lebih memilih gelapnya penjara daripada harus menuruti apa yang diinginkan oleh Zulaikha. Meskipun berada dalam penjara, Nabi Yusuf tidak takut bertemu sekelompok orang zolim dan jahat. Nabi Yusuf menjalani hari-harinya di penjara dengan perasaan yang tenang dan tentram. Ia berada cukup lama di penjara. Meskipun Nabi Yusuf berada dalam penjara, sifatnya tidak berubah. Dia tetap sosok mulia, sopan, ramah, baik, dan rendah hati. Di dalam penjara, ia bertemu dengan orang-orang miskin dan yang teraniaya. Kesempatan ini digunakan untuk menenangkan mereka dan bergabung dalam kelompoknya. Di antara orang-orang yang masuk penjara bersamaan dengan Nabi Yusuf, terdapat 2 orang pemuda pelayan raja. Mereka adalah penyedia minuman dan penjaga gudang makanan. Suatu malam, mereka berdua bermimpi. Keesokan harinya, mereka menemui Nabi Yusuf untuk menanyakan tentang arti dari mimpi mereka. Pelayan penyedia minum bercerita, "Aku bermimpi sedang berada di dalam sebuah kebun anggur yang teduh, subur, dan hijau. Aku memegang cangkir sang raja, lalu aku memeras tandan-tandan anggurnya ke dalam cangkir. Sedangkan pelayan penjaga gudang makanan bercerita, aku bermimpi membawa keranjang roti dan beraneka macam makanan. Kemudian aku melihat seekor burung-burung menukik dan menyambar makanan itu dan dibawa ke tempat yang jauh." Mereka mengenal Nabi Yusuf sebagai seorang yang bijak dan berilmu. Kedatangan mereka dimanfaatkan dengan baik oleh Nabi Yusuf untuk menyebarkan agama Allah. Nabi Yusuf berkata kepada seluruh orang yang hadir bahwa berhala-berhala yang mereka sembah adalah Tuhan yang tidak nyata. Itu hanyalah penciptaan dari nenek moyang. Tidak ada Tuhan yang wajib ditaati kecuali Allah. Jika kalian mempercayai dalil yang mendukung ucapan dan dakwahku, maka dengarkan takwil mimpi kedua pemuda ini. Salah satu dari mereka akan keluar dari penjara ini dan akan kembali kepada pekerjaannya, yaitu sebagai penyedia minuman bagi raja. Dan bagi pemuda yang lainnya, ia akan mati disalib dan kepalanya akan dipatuki oleh burung. Setelah menjelaskan takwil mimpi kepada keduanya, Nabi Yusuf berkata kepada penyedia minum, "Jika kau telah keluar dari penjara, ingatkanlah kepada raja bahwa di dalam penjara ada orang yang teraniaya, terzolimi, dan dihukum tanpa pernah melakukan sebuah kesalahan." Ternyata takwil mimpinya dari Nabi Yusuf itu adalah benar. Namun setelah bebas, pemuda itu memiliki sifat yang gugup dan pelupa, sehingga setan memanfaatkannya untuk membisikkan agar lupa terhadap Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf berada di penjara sampai bertahun-tahun kemudian. Pada suatu pagi, raja terbangun dengan rasa khawatir akibat sebuah mimpi. Raja lalu mengumpulkan para pembesar istana, ahli takwil mimpi, dan para penasehat yang bijak. Kemudian raja menceritakan mimpinya. "Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, serta 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya kering." Para ahli takwir yang
dikumpulkan oleh raja tidak dapat mengartikan mimpi itu dan menganggapnya sebagai sebuah hayalan dan ilusi. Berita itu pun cepat menyebar ke seluruh istana, dan tiba-tiba pelayan yang menyediakan minum raja ingat pada Nabi Yusuf yang telah berhasil mentakwilkan mimpinya dan menjadi nyata. Kemudian dia menghadap kepada raja dan mengabarkan bahwa di dalam penjara terdapat seorang yang alim dan pandai dalam menakwilkan mimpi. Kemudian raja mengutusnya untuk menemui Nabi Yusuf agar mentakwilkan mimpinya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nabi Yusuf. Ia segera mengabarkan takwil dari mimpi raja dan menyisipkan pesan, saran, serta nasihat-nasihat yang baik untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Mesir. Nabi Yusuf kemudian menakwilkan makna mimpi sang raja itu. Kalian akan menghadapi kehidupan yang makmur selama 7 tahun dan 7 tahun berikutnya akan menjadi kebalikannya. Takwil yang kusampaikan ini berasal dari Tuhanku. Jika yang kukabarkan ini benar-benar terjadi, dan aku yakin pasti terjadi, kalian harus menghemat dan menyimpan hasil panen selama 7 tahun kemakmuran itu untuk berjaga-jaga ketika masa paceklik terjadi, akan membuat kalian terus bisa bertahan hidup. Si pelayan akhirnya menyampaikannya kepada sang raja. Sang raja mencoba memikirkan secara seksama penjelasan, nasihat, dan saran yang disampaikan oleh Nabi Yusuf. Ia mengaitkan dengan masalah sosial yang sedang terjadi di Mesir saat itu. Ia melihat semua saran yang disampaikan oleh Nabi Yusuf benar-benar cerdas dan sangat berwawasan. Kemudian raja meminta pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf. Akan tetapi Nabi Yusuf memutuskan untuk tidak keluar dari penjara hingga kesucian dan kehormatannya dipulihkan. Ia ingin keluar dari penjara karena memang diputuskan ia tidak bersalah, bukan karena hadiah. Raja pun mempertimbangkan secara serius permintaan dari Nabi Yusuf. Sang raja mulai mengingat kembali kenapa Nabi Yusuf bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang ada di dalam penjara dianggap sebagai seorang yang hina dan terbuang. Dia memikirkan tentang wanita-wanita yang telah menyudutkannya. Raja ingin membebaskan Nabi Yusuf karena kecerdasannya. Tetapi di sisi lain yang menyudutkan Nabi Yusuf adalah sekelompok wanita yang mempunyai kedudukan tinggi. Ia segera memanggil para wanita yang menjadi sebab Nabi Yusuf berada dalam penjara. Para wanita itu berkata, "Kami tidak melihat sedikit pun keburukan pada dirinya. Kami mengenalnya sebagai seorang pemuda yang selalu menjaga diri dan kehormatannya. Ia pemuda yang jujur dan terpercaya, berpikir bersih dan berkepribadian luhur." Raja juga menanyai Zulaikha yang merupakan pelaku utama atas dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam penjara. Dengan berjalannya waktu, Zulaikha mengakui segala kesalahannya. Dia menceritakan kronologi dari awal sampai ia menjebak Nabi Yusuf di hadapan sang raja. Dia mengakui bahwa ia yang telah menjebak Nabi Yusuf agar mau melayani nafsunya. Tetapi Nabi Yusuf menolak semua ajakan Zulaikha. Kesaksian Zulaikha yang mengakui kesalahan dan kebohongannya menjadi bukti kesucian dan kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Melihat hal ini, raja semakin terkesan dengan kejujuran, kecerdasan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Dan menjadikan raja ingin mengangkat Nabi Yusuf sebagai seorang bendahara kerajaan. Nabi Yusuf merasa harus menerima amanat itu, sehingga ia bisa mengarahkan penduduk Mesir ke arah kemajuan. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada raja, "Jika Paduka ingin memberiku tanggung jawab sebagai seorang bendahara negara, maka izinkan aku untuk mengelola gudang hasil pangan. Dalam kurun waktu yang singkat, ia telah memiliki kekuasaan yang tinggi. Padahal, Nabi Yusuf hanyalah seorang budak yang diperjualbelikan di pasar dan menjadi seorang tahanan." Tidak terasa 7 tahun berlalu, Nabi Yusuf mengendalikan Mesir. Dalam kurun waktu 7 tahun itu, Mesir benar-benar mendapatkan kemakmuran, seperti yang telah ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan, ia membangun lumbung-lumbung makanan serta gudang-gudang penyimpanan hasil bumi. Dan akhirnya ternyata masa paceklik itu terjadi, dan penduduk Mesir telah siap untuk menghadapinya.
Akan tetapi di luar Mesir banyak negara yang mengalami kesulitan karena masa paceklik dan meminta bantuan kepada penguasa Mesir. Nabi Yakub pun sama. Nabi Yakub yang tinggal di daerah Kan'an memerintahkan para anaknya untuk pergi ke Mesir dan meminta bantuan makanan dengan menukarkan harta benda mereka. Akan tetapi Nabi Yakub tidak mengizinkan mereka untuk membawa anaknya yang terakhir yaitu Bunyamin. Penjaga gerbang menemui Nabi Yusuf dan melaporkan bahwa ada 10 orang dengan wajah yang mirip ingin memasuki Mesir. Nabi Yusuf akhirnya memberikan izin kepada mereka. Setelah berhadapan langsung, Nabi Yusuf langsung menyadari bahwa mereka adalah putra-putra Nabi Yakub dan saudaranya. Mereka yang dulu pernah memasukkannya ke dalam sumur. Namun Nabi Yusuf bersikap hati-hati dengan tidak segera mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia ingin mengetahui lebih dahulu maksud mereka. Nabi Yusuf ingin sekali menunjukkan siapa dirinya, namun ia berusaha mengendalikan perasaan dan emosinya. Nabi Yusuf meminta bukti bahwa mereka bukanlah seorang mata-mata. Nabi Yusuf meminta untuk mendatangkan seorang saksi untuk mengatakan bahwa mereka bukan seorang mata-mata dari negeri lain. Nabi Yusuf akan memenuhi apa yang mereka minta dengan memenuhi perbekalan mereka, tetapi dengan syarat membawa Bunyamin sebagai saksi atas kebenaran asal mereka. Ke-10 putra Nabi Yakub itu pun kembali ke Kan'an dengan kesan yang baik. Sesampainya di rumah mereka menceritakan apa yang telah diminta oleh menteri Mesir kepada ayahnya agar mereka mau memberikan bahan makanan yang lebih banyak, dengan menghadirkan saksi yaitu Bunyamin. Pada awalnya Nabi Yakub tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Nabi Yakub takut hal yang menimpa Nabi Yusuf akan terjadi pada Bunyamin. Dengan segala cara, ke-10 saudaranya meyakinkan Nabi Yakub, dan akhirnya Nabi Yakub menyetujui permintaan mereka dengan membawa Bunyamin. Tetapi ia memberikan syarat agar membawa pulang Bunyamin dengan selamat, kecuali jika mereka ditimpa musibah yang tidak dapat dihindari. Anak-anak Nabi Yakub bersumpah agar akan menjaga Bunyamin dan berkata, Allah menjadi saksi atas ucapanku. Setelah menyiapkan perbekalan, mereka pergi ke Mesir beserta dengan Bunyamin. Kerinduan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf terhadap saudaranya Bunyamin sulit untuk dibendungnya. Ia mengundang mereka untuk menghadiri sebuah jamuan makan. Mereka ditempatkan secara berpasangan. Semua putra Nabi Yakub telah mendapatkan pasangannya, hanya Bunyamin yang duduk sendirian. Kemudian ia berkata, seandainya Nabi Yusuf masih hidup, pasti ia akan ada di sebelahku. Nabi Yusuf pun mendengarnya dan meminta Bunyamin untuk duduk di sebelahnya. Malam itu Bunyamin tinggal bersama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertanya kepada Bunyamin, apakah kau ingin menggantikan saudaramu yang telah tiada? Bunyamin menjawab, siapa yang tidak mau memiliki saudara yang mulia seperti Tuan? Tetapi Tuan tetap bukanlah putra dari Yakub dan Rahil. Nabi Yusuf menangis mendengar jawaban Bunyamin dan memberitahu siapa dirinya sebenarnya, tetapi meminta Bunyamin untuk merahasiakannya. Setelah semuanya selesai, mereka akhirnya akan meninggalkan Mesir. Akan tetapi Nabi Yusuf ingin membuat sebuah tipu muslihat kepada mereka dengan menyisipkan sebuah bejana perak dalam barang bawaannya Bunyamin. Ketika hendak meninggalkan Mesir, mereka dipanggil oleh para penjaga kerajaan untuk memeriksa barang bawaan karena salah satu bejana milik raja akhirnya hilang. Hal ini dilakukan oleh Nabi Yusuf agar mereka mau mengakui apa yang telah mereka lakukan kepadanya dulu. Untuk membuat semua orang percaya, putra-putra Nabi Yakub berjanji bahwa jika ditemukan di salah satu barang bawaan mereka, maka mereka akan meninggalkan salah satu saudaranya untuk menjadi seorang tahanan dan budak. Nabi Yusuf mulai mencari dengan dimulai dari para saudara tirinya yang sedangkan Bunyamin diperiksa paling terakhir agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka merasa malu dan tidak percaya bahwa bejana perak itu ditemukan di barang bawaannya Bunyamin.
dan secara tidak langsung mereka harus meninggalkan Bunyamin di Mesir. Mereka memohon kepada Nabi Yusuf agar tidak melakukan hal itu kepada mereka, karena mereka telah berjanji kepada ayahnya untuk membawa pulang Bunyamin dengan selamat. Mereka meminta untuk menggantikan Bunyamin dengan salah satu di antara mereka. Namun Nabi Yusuf tidak menghiraukannya. Lalu mereka berunding untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan. Yahuda berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa sesungguhnya ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Nabi Yusuf. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayah dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga mengetahui barang yang gaib. Dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ, dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar." Dengan adanya kesepakatan ini, mereka akhirnya kembali ke rumah tanpa Bunyamin dan Yahuda. Sesampainya di rumah, Nabi Yakub merasa sangat terpukul mengetahui sebuah kenyataan bahwa harus kehilangan Bunyamin dan Yahuda. Nabi Yakub merasakan kepedihan yang sangat dalam. Suatu hari, salah satu anaknya melihat keadaan Nabi Yakub yang semakin menyedihkan. Mereka menyadari bahwa merekalah yang telah menyebabkan ayah mereka sampai kesakitan seperti itu. Untuk menyembuhkan luka ayahnya, mereka ingin mencari Nabi Yusuf. Harapan untuk menemukannya pun sangat tipis. Mereka ingin kembali mendapatkan Bunyamin di Mesir. Setelah bersepakat, mereka kembali ke Mesir. Mereka langsung menemui menteri dan mengungkapkan derita mereka. Namun tanpa mereka sadari, menteri mengetahui apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka merasa kaget akan hal ini, karena tidak ada yang tahu kebenaran cerita ini selain ke-10 saudara dan juga Yusuf sendiri. Mereka mulai memperhatikan menteri. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Benarkah penglihatanku ini? Apakah kau benar-benar Yusuf?" Dengan cepat Nabi Yusuf menjawab dan memberi isyarat kepada Bunyamin, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Di sisi lain, pada suatu hari, Nabi Yakub menunaikan sholat dan berzikir kepada Allah. Ia menangis dalam zikirnya. Tiba-tiba ia merasa tenang, apa yang telah dia rasakan sebelumnya hilang. Lalu rasa bahagia dan tenang mengalir ke seluruh tubuhnya. Terbayang kembali masa-masa di mana ia masih bersama dengan Yusuf. Ingatan akan Nabi Yusuf tiba-tiba hadir. Dan tak lama dari itu, ia dapat mencium bau putranya, seakan-akan berada sangat dekat dengan dirinya. Tidak lama kemudian, datanglah rombongan putra-putranya yang dari Mesir dengan membawa potongan baju Nabi Yusuf yang dia kenakan pada saat masih kecil. Putra-putra Nabi Yakub mengakui kesalahan tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf dan meminta maaf kepada Nabi Yakub. Untuk kesekian kalinya, putra-putra Nabi Yakub akhirnya kembali lagi ke Mesir. Tetapi kali ini mereka berangkat bersama dengan orang tua mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam beberapa hari, akhirnya mereka sampai di Mesir. Nabi Yusuf melihat ayahnya dan istrinya berdiri di halaman rumah. Mereka dikelilingi oleh 11 saudaranya. Mereka semua membungkukkan badan ketika Nabi Yusuf turun untuk menyambut mereka. Nabi Yusuf mengangkat kedua tangan ke langit, memanjatkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian tabir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh."
Nabi Yusuf alaihissalam juga menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya telah sempurna, yakni menjadikannya seorang nabi dan juga telah membuatnya berkumpul dengan keluarganya serta menjadi penguasa Mesir. Sebelum Nabi Yusuf wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub alaihissalam, yaitu ayahnya. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama dengan Nabi Yusuf selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Nabi Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam, di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Demikian juga Nabi Yakub pun wafat pada usia 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Nabi Yusuf diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.